Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Heldawati, Lisa Ariyanti, Mayada Nurhasanah, Nuraida Rayana, dan Sofiatul Azkia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi faktor-faktor yang berkaitan dengan timbulnya permasalahan anak usia dini. Mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Bunda Dr. Anda Hajah Iktayar Liani SPD MPD. Adapun pokok pembahasan, yang pertama ada faktor-faktor yang berkaitan dengan timbulnya permasalahan anak usia dini, yang kedua jenis-jenis permasalahan anak usia dini, dan yang ketiga, upaya mengatasi permasalahan anak usia dini. Faktor yang berkaitan dengan timbulnya permasalahan anak usia dini. Secara umum, terdapat dua faktor yang berkaitan dengan timbulnya permasalahan pada anak. Kedua faktor tersebut yakni, yang pertama, faktor internal, yang meliputi kondisi fisik alat indera yang tidak berfungsi dengan baik, seperti sindrom Down atau penyakit tertentu dan keturunan. Di sini bisa kita contohkan seperti anak yang mengalami autis. Faktor kedua ada eksternal, yang meliputi kondisi saat anak di dalam kandungan. Nah, ini seperti kondisi ibu yang bisa kekurangan gizi atau ibu tersebut depresi, menggunakan obat-obatan, menggunakan alkohol, dan menggunakan kafein yang berlebihan. Nah, ini bisa menjadi faktor yang mendorong atau menyebabkan timbulnya permasalahan pada anak. Kondisi saat melahirkan. Nah, ini terjadi saat proses kelahiran berlangsung. Misalnya, kekurangan oksigen ketika proses kelahiran terjadi. Pola asuh keluarga. Jadi bisa jadi pola asuh yang salah, stimulasi yang kurang, dan tingkat pendidikan yang kurang pada anak. Itu dapat menyebabkan timbulnya permasalahan pada anak usia dini. Beberapa ahli juga menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan pada anak usia dini. Jadi menurut Campbell, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pada anak usia dini, yaitu yang pertama, karakter anak. Faktor ini meliputi kemungkinan kondisi biologis yang rentan, kepribadian anak seperti temperamental, dan kebutuhan-kebutuhan di masa perkembangannya. Nah, ini bisa kita contohkan seperti anak ini mempunyai temperamental yang berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan pada sosial emosionalnya. Yang kedua, pola asuh anak. Faktor ini mempengaruhi perilaku anak yang meliputi gaya atau cara orang tua membesarkan anak. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pola interaksinya. Faktor ini meliputi stres dan konflik keluarga. Jadi biasanya apabila anak itu menyaksikan orang tuanya berselisih, anak akan merasa tidak aman, tidak nyaman, dan cemas. Kemudian secara tidak langsung, pola interaksi dalam keluarga akan berubah. Perpisahan dan perceraian. Konflik yang terjadi pada orang tua itu dapat berdampak pada reaksi stres jangka pendek dan kesulitan menyesuaikan diri dalam jangka panjang pada anak. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor ini meliputi dukungan sosial. Karena adanya dukungan sosial dari keluarga atau orang-orang terdekat itu sangat berpengaruh pada mental orang tua. Hal tersebut kemudian berdampak pada perkembangan anak. Dukungan sosial itu berupa nasihat, perhatian, mencontohkan cara merawat anak, ataupun dukungan secara emosional. Nah, semuanya itu dapat memberi dampak pada perilaku pengasuhan anak. Kualitas dan kesediaan orang tua memperhatikan anak. Pada zaman modern ini, semakin banyak wanita yang disibukkan dengan karir. Tugasnya sebagai orang tua untuk merawat anak dengan baik, malah ditugaskannya dengan menyewa tenaga yang bertugas merawat anak mereka. Padahal hal ini bisa berpotensi anak tersebut akan merasakan perasaan yang tidak nyaman dengan orang tuanya sendiri, serta berbagai kesulitan di kemudian hari seperti regulasi diri yang buruk, ketidakpatuhan anak kepada orang tua, agresi kepada teman sebayanya.
Sementara itu, menurut Najman dan kawan-kawan, mengemukakan berbagai faktor yang juga mempengaruhi masalah perilaku anak usia dini. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, struktur sosial. Anak yang memiliki masalah perilaku seringkali berasal dari keluarga yang berstatus ekonomi rendah. Keluarga yang berstatus ekonomi rendah ini secara konsisten memiliki kaitan dengan beberapa faktor resiko untuk mengembangkan dan memelihara dari permasalahan perilaku anak, termasuk kehamilan dini, komplikasi kelahiran, jumlah keluarga yang besar, perselisihan keluarga, dan masalah pengasuhan orang. Yang kedua, gaya hidup ibu. Nah, misalnya ibu ini ketika hamil itu dia mengonsumsi rokok. Nah, kan rokok itu mengandung zat-zat terlarang seperti misalnya alkohol. Nah, itu sangat meningkatkan faktor risiko terjadinya masalah perkembangan dan perilaku anak, baik ketika sebelum lahir maupun sesudah anak itu lahir. Yang ketiga, lingkungan sosial anak yang meliputi keadaan mental dari ibu. Jadi biasanya anak yang berada dalam keluarga yang tidak harmonis itu akan sering terjadi konflik. Anak yang lahir dari ibu yang mengalami kecemasan atau depresi itu akan memunculkan resiko yang lebih besar untuk anak. Misalnya perilaku anak tersebut antisosial, membolos, mencari perhatian secara berlebihan, masalah emosional anak, konsentrasinya rendah, terus kemampuan kognitif anak tersebut rendah, dan kemampuan menyesuaikan diri yang buruk di sekolah. Yang terakhir, nomor 4, faktor biologis atau fisiologis. Jadi ini bisa jadi karena berat badan anak tersebut rendah, dia mengalami aksonia, kelahiran anak tersebut prematur, dan masalah kelahiran lainnya. Nah, ini sangat memicu masalah pertumbuhan dan masalah perilaku pada anak. Nah, misalnya pada sekarang ini banyak anak yang menonton televisi dalam waktu yang lama dan menjadi kebiasaan. Perilaku yang ditampilkan di televisi itu padahal semuanya tidak positif ya. Ada anak usia dini yang sangat gemar meniru apa yang dilihat dan didengarnya. Nah, itu anak tersebut akan mudah menerima segala pesan dalam televisi. Nah, jadi dalam uraian yang saya sebutkan tadi, perilaku anak itu dipengaruhi oleh 3 hal penting, yakni kondisi anak yang dibawa sejak lahir, faktor orang tua, dan faktor lingkungan. Baiklah, selanjutnya kita membahas jenis-jenis permasalahan pada anak usia dini. Permasalahan internal pada anak usia dini. Jadi permasalahan internal ini meliputi masalah fisik dan masalah psikososial. Yang pertama, masalah motorik. Nah, masalah motorik pada anak itu biasanya seperti anak itu kesulitan dalam menggenggam pensil, menciplak bentuk, menggunting, melipat, menempel, dan gerakan motorik halus lainnya. Selanjutnya, kekurangan gizi. Anak yang kekurangan gizi, hal itu dapat mempengaruhi produksi tenaganya, pertahanan tubuh, struktur, dan fungsi otak, juga perilaku anak tersebut. Oleh karena itu, buah hati atau anak usia dini itu membutuhkan asupan makanan dengan gizi seimbang sejak dini. Gangguan panca indera. Jadi gangguan panca indera di sini ya bukan gangguan pada anak, yang dimaksud itu bukan si kecil ini mengalami tuli, tapi lebih pada ketidakmampuan anak tersebut dalam membedakan suatu bunyi atau suara. Hal ini biasanya disebabkan oleh seringnya anak terpapar suara nyaring atau keras, sehingga pendengarannya itu terganggu ketika sinyal suara gagal mencapai otak. Nah, gejalanya itu seperti tidak kaget saat mendengar suara nyaring, tidak menoleh saat dipanggil, tidak menyebutkan atau menirukan suatu kata pun, apalagi lagu sederhana. Nah, itu penyakit. Jadi gangguan kesehatan dimaksud di sini adalah penyakit yang menimpa anak-anak seperti batuk, pilek, demam, diare, radang, cacar, campak, dan lain-lain. Nah, penyakit tersebut disebabkan oleh kuman dan bakteri yang dipengaruhi makanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Ketika kesehatan anak ini terganggu, maka usahanya dalam melakukan kegiatan belajar dan bermain pun akan mengalami gangguan juga. Cacat tubuh. Jadi kecacatan pada tubuh yang dialami anak usia dini tidak hanya merupakan faktor bawaan yang sudah dialami sejak ia lahir, tapi juga bisa karena adanya musibah itu yang menimpanya
sehingga anak tersebut kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Nah, permasalahan pada anak usia dini yang timbul itu adalah efek dari ketidaksempurnaannya yang tidak sama seperti halnya anak lain pada normalnya, sehingga ia akan merasa malu dan rendah diri, apalagi kalau anak ini diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya. Mengompol atau eronisis. Jadi mengompol ini dianggap sebagai gangguan jika terjadi pada anak yang berusia lebih dari 3 tahun. Hal ini dikarenakan pada anak usia dini, si kecil ini seharusnya sudah bisa belajar untuk buang air kecil di kamar mandi. Biasanya hal ini terjadi pada malam hari, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi ketika anak tidur pada siang hari. Secara umum itu ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan anak usia dini yang satu ini, yaitu kelainan fungsi fisiologis pada kandung kemih dan saluran kemih akhir, lubang kencing yang sempit, tidur terlalu nyenyak, dan ketidakmatangan jaringan syaraf otonom. Hal tersebut menjadikan kandung kemih tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan air kencing. Selain itu, pada anak usia dini, faktor penyebabnya itu juga bisa dikarenakan ia terlalu menggunakan popok dan tidak dibiasakan untuk buang air kecil di kamar mandi, sehingga anak kecil ini akan merasa baik-baik saja buang air di mana saja. Nah, bahkan ketika tidak memakai popok sekali. Gangguan berbahasa. Permasalahan anak usia dini dalam hal ini berbahasa diawali dari ketidakmampuannya mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang sekitarnya. Pada umumnya ada beberapa gangguan berbahasa yang bisa dialami anak, yakni keterlambatan berbicara, gagap, atau cadel. Beberapa alasan masalah ini bisa muncul pada anak-anak, biasanya disebabkan oleh kurangnya kesempatan pada anak untuk mengutarakan isi hatinya, sehingga mengakibatkan anak tersebut tidak mampu mengekspresikan perasaan dan kalimatnya sendiri. Hiperaktif. Kemampuan hiperaktif itu merupakan sebuah masalah yang dimiliki dengan ciri-ciri keaktifan anak tersebut berlebihan. Nah, jika si anak ini memiliki gangguan tersebut, dia akan sukar memusatkan perhatian pada jangka waktu tertentu dan kesulitan mengendalikan dirinya sendiri. Pada akhirnya, keaktifan itu bisa mempengaruhi dan mengganggu kinerja si kecil di sekolah, perilakunya di rumah, dan hubungan sosialnya dengan temannya yang lain. Kegemukan dan obesitas. Berat badan yang berlebihan pada anak bisa membatasi ruang geraknya. Hal ini dikarenakan anak harus menopang beban tubuhnya ketika melakukan aktivitas. Dampaknya itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial anak. Tak hanya kemungkinan anak tersebut akan diejek oleh rekan sekolahnya, tapi juga bisa membuat kesulitan anak tersebut mengikuti kegiatan bermain, sehingga kehilangan kesempatan untuk mencapai keterampilan yang penting dalam hubungan sosial anak tersebut. Kidal. Seseorang yang kidal bukan berarti tidak bisa menggunakan tangan kanannya sama sekali. Namun si kecil menjadi kidal karena ia sudah terbiasa menggunakan tangan kirinya sejak pertama kali belajar melatih motorik tangannya. Nah, secara umum faktor penyebab kidal pada anak itu adalah karena otak kanannya jauh lebih unggul dibandingkan otak kirinya. Nah, kidal ini menjadi sebuah permasalahan pada anak ketika ia sudah menggunakan beberapa benda yang biasanya didesain hanya untuk mereka yang dominan tangan kanannya. Contohnya adalah gunting, alat musik seperti gitar, atau bahkan ketika belajar menulis menggunakan pulpen. Yang kedua ada masalah psikososial. Jadi perkembangan psikis dan sosial anak itu erat hubungannya dengan perkembangan jati dirinya. Namun ketika anak masih kecil, masalah psikis dan sosial yang muncul biasanya tidak akan berlangsung secara permanen. Nah, permasalahan anak usia dini tersebut bersifat sementara karena si anak ini masih dalam masa memiliki sifat egosentris. Masalah tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, tapi juga bisa berasal dari dirinya sendiri. Beberapanya adalah yang pertama, gangguan konsentrasi. Yang dimaksud dengan gangguan konsentrasi di sini adalah ketika anak tidak bisa fokus dalam memperhatikan sesuatu atau perhatiannya itu terpecah sehingga ia tidak bisa menuntaskan pekerjaan apapun karena perhatiannya cepat berubah.
Nah, beberapa tandanya itu seperti anak tersebut mudah bosan dengan mainan dipegangnya, sering bingung atau melamun, kakinya sering digoyangkan dan bergerak ketika duduk atau rebahan. Nah, bila anak mewarnai gambar itu terburu-buru dan tidak rapi, serta ketika mempelajari sesuatu yang dianggap sulit, anak itu langsung beralasan sudah bisa atau capek. Bakat. Nah, jadi jika anak tidak diarahkan dengan benar, keberbakatan ini bisa menjadi sebuah masalah, tidak hanya bagi si anak tapi juga bagi pendidiknya. Seorang anak yang berbakat biasanya memiliki dorongan untuk mencapai kesempurnaan. Biasanya ia hanya memilih melakukan hal-hal yang diyakini pasti berhasil. Belum lagi kritiknya terhadap diri sendiri yang berlebihan dan tidak realistis membuatnya sering merasa tidak mampu. Beberapa anak berbakat juga sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, sehingga ia pun lebih banyak gangguan kecerdasan. Beberapa anak memiliki intelijensi tinggi sehingga memiliki kecepatan dalam mengerjakan sesuatu dan memiliki daya tangkap juga daya ingat yang baik. Sementara anak lain merasa kesulitan dalam mengingat dan menangkap suatu pelajaran atau informasi yang diterimanya. Nah, ketika anak ini menunjukkan tanda-tanda kesulitan belajar, nah itu artinya ia memiliki gangguan kecerdasan. Jika tidak segera diatasi, nantinya bisa menghambat proses mempelajari hal baru pada masa tumbuh kembangnya. Masalah emosi. Nah, permasalahan anak yang satu ini tidak bisa dianggap sepele karena jika tidak segera diatasi, itu bisa mengganggu kesehatan dan sosialnya. Nah, ada beberapa gangguan emosi pada anak, diantaranya ketidakmampuan anak tersebut menunjukkan tingkah laku yang tepat pada situasi tertentu, ketidakmampuannya dalam membangun hubungan pertemanan dengan teman sosialnya, mudah merasa sedih atau cemas hanya karena hal kecil, dan terakhir memiliki gejala tertentu saat menghadapi masalah. Nah, misalnya saat takut dan panik ketika bertemu dengan orang yang memiliki kumis atau berewok. Berbohong. Nah, biasanya anak ini akan berbohong untuk menghindari hukuman, mengelak dari tanggung jawab, atau ingin dipuji. Bahkan pada anak usia dini ada kalanya mereka berbohong dengan alasan yang bersifat kekanak-kanakan, seperti menguji kemampuan menghindar dari amarah orang tuanya, sekedar berimajinasi, atau memang karena suka mengarang cerita. Nah, apapun penyebabnya, dampak yang ditimbulkan dari perilaku berbohong ini bisa berefek dalam jangka panjang. Nah, misalnya si anak ini terbiasa melakukan kebohongan dan menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa dan benar. Berikutnya, permasalahan eksternal pada anak usia dini. Nah, yang pertama itu keinginan yang tidak terpenuhi. Ketika seorang anak ini memiliki keinginan yang tidak terpenuhi, ia akan menunjukkan perilaku yang merusak, membenting, dan melemparkan barang-barang di sekitarnya. Terkadang pada beberapa kasus, anak ini tidak akan berhenti bahkan setelah keinginannya terpenuhi. Penyebab perilaku merusak ini bisa diakibatkan karena adanya amarah yang terpendam dan kekecewaan. Selain itu bisa jadi karena kurangnya perhatian yang diberikan orang tuanya, sehingga ia berusaha mencari-cari perhatian tersebut. Kesalahan pola asuh. Nah, pola asuh anak itu menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua. Karena jika ada kesalahan dalam pola asuh seperti menggunakan kekerasan, otoriter, atau terlalu sering dilarang, nantinya bisa berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan si anak. Salah satu dampaknya itu adalah si anak menunjukkan sikap permusuhan, amarah, dan tindakan melukai orang lain baik secara fisik atau verbal. Ruang lingkup pergaulan terbatas. Beberapa orang tua terkadang kurang memberi kesempatan pada putra dan putrinya untuk mengenal lingkungan dan pertemanan selain di rumah dan sekolah. Padahal, jika hal tersebut selalu dibiarkan, bisa berefek membuat si anak menjadi sulit bergaul, pasif, kurang percaya diri, dan kurang mandiri. Tekanan dari orang sekitar. Biasanya, ada orang tua yang berpikiran bahwa memaksakan dan menekankan anaknya itu bisa memberikan efek yang baik. Padahal jika seorang anak terus-menerus mendapatkan tekanan dan paksaan, nantinya bisa membuat anak tersebut depresi, sensitif, mudah ragu-ragu, murung, dan akhirnya kesulitan bergaul dengan sekitarnya. Aturan rumah terlalu keras atau longgar. Beberapa orang tua memilih untuk mendidik anaknya dengan keras seperti membentak, memukul, meneriaki, mencubit,
mencambuk, menendang, menampar, dan hal lain sebagainya. Nah, ketika anak merasa terlalu dikekang akibat aturan yang terlalu keras, ada kalanya anak ini akan berusaha memberontak dan membangkang, di mana mereka mungkin terlihat seperti menurut di hadapan orang tuanya, tapi akan melakukan apapun sesuka mereka selama tidak ketahuan. Namun, tidak berarti aturan rumah yang terlalu longgar adalah hal yang baik. Ketika anak ini dibebaskan begitu saja, bisa jadi menjadikannya kurang peka terhadap mana yang benar dan mana yang salah. Terlalu dimanjakan. Ketika anak terlalu dimanjakan, ia akan cenderung berada di zona nyaman yang lama-lama membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang tidak memiliki kecakapan sosial. Hal ini dikarenakan ia cenderung tidak diharuskan untuk memikirkan pemecahan bagi permasalahannya, sehingga kemampuannya menghadapi masalah pun lebih rendah dibandingkan anak lainnya yang sudah dilatih mandiri. Ketidakmampuan tersebut bisa berlanjut hingga ia dewasa, di mana anak ini akan terbiasa bergantung kepada orang tuanya. Tak hanya itu, ia pun akan menjadi seorang yang keras kepala, egois, sulit dewasa, dan kurang bisa mandiri. Secara garis besar, masalah yang dihadapi anak juga dapat digolongkan menjadi 5 aspek perkembangan, yaitu 1. Permasalahan dalam perkembangan fisik motorik. Nah, biasanya dalam perkembangannya ada ditemukan beberapa hambatan pada anak, diantaranya gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan, dan gangguan gerak peniruan. Yang kedua, permasalahan dalam perkembangan kognitif. Biasanya anak ini sulit mengerti apabila dijelaskan tentang sesuatu, lambat dalam mengerjakan sesuatu, atau keliru dalam menyelesaikan suatu persoalan, atau sulit berkonsentrasi. 3. Permasalahan dalam perkembangan bahasa. Nah, permasalahan pada perkembangan bahasa pada anak itu terkait dengan terbatasnya pembendaharaan kata anak dan adanya gangguan artikulasi seperti sulit mengucapkan huruf R, D, Y, L, F, Z, S, atau C. Permasalahan dalam perkembangan sosial. Nah, beberapa masalah sosial yang sering dialami anak adalah anak ingin selalu menang sendiri, sok berkuasa, tidak mau menunggu giliran apabila sedang bermain bersama, selalu ingin diperhatikan atau memilih-milih teman, agresif dengan cara menyerang orang atau anak lain, merenggut mainan atau barang orang lain, termasuk merusak barang temannya, dan ketidakmampuan dirinya dalam lingkungan baru. 5. Permasalahan dalam perkembangan emosi. Masalah dalam perkembangan emosi anak yang sering ditemukan itu adalah perasaan takut, perasaan cemas, perasaan sedih, marah yang berlebihan, iri hati, cemberut, dan mudah tersinggung. Upaya mengatasi permasalahan anak usia dini. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah mencari akar permasalahan. Nah, dalam usaha mencari akar permasalahan, orang tua itu bisa meminta bantuan pada dokter atau psikiater anak, terutama jika masalahnya tidak bisa dilihat langsung. Jika masalah tersebut bermula di sekolah, jangan ragu-ragu untuk bekerja sama dengan guru atau pengajar anak untuk mendeteksi permasalahannya. Selanjutnya, memberikan saran dan nasihat. Nah, saran dan nasihat ini untuk anak sangat diperlukan. Nah, khususnya jika anak ini masih sangat dini, sehingga ia masih bisa dididik dan diarahkan dengan baik. Nasihat yang diberikan kepadanya pun lebih bisa tertanam di kepalanya. Contohkan dan ajarkan nilai moral yang baik, karena setiap anak itu peniru yang ulung. Setelah melihat, mendengar, dan merasakan hal-hal yang ada di sekitarnya, ia pun akan berusaha menirukannya sebaik mungkin. Nah, oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan yang baik untuk si anak kecil, sehingga ia pun akan berusaha menirukan hal-hal yang baik yang kita lakukan dan menghindari masalah-masalah yang nantinya bisa muncul di kemudian hari. Melatih kognitif. Jadi, kognitif ini adalah kemampuan berpikir. Salah satu caranya adalah melatih anak ini untuk berpikir secara kritis dan membuat keputusan sendiri. Dengan melatih aspek kognitifnya, kita bisa mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kemampuan dan kelemahan si anak. Sehingga ketika muncul permasalahan, orang tua itu bisa langsung mengatasi permasalahan anak yang mungkin terjadi. Bermain. Karena bermain ini merupakan kebutuhan bagi setiap anak, melalui bermain, anak bisa mengembangkan berbagai aspek penting dalam hidupnya. Nah, dengan melakukan permainan yang aktif bisa membuat si anak ini menjadi lebih sehat karena banyak bergerak.
khususnya jika hal tersebut didukung dengan pengaturan pola makan yang seimbang. Bantuan profesional. Hal ini merupakan tahap terakhir yang bisa kita lakukan setelah mencoba berbagai macam cara, di mana proses yang terjadi adalah dokter, konselor, atau psikiater anak berusaha membantu anak ini untuk sembuh dan mengatasi permasalahan anak, khususnya ketika masalah yang terjadi itu berhubungan dengan syaraf si anak, karena biasanya jika berhubungan dengan masalah tersebut, seorang dokter atau psikiater itu akan lebih bisa mengidentifikasi masalah utamanya dan mengetahui cara menanganinya.